communication biasanya kan 2 arah. Nah, jadi mahal. Gitu. Jadi kalau bicara one way broadcast, misalkan untuk pay TV satellite, ya kan, itu cukup efisien. Tapi begitu ada return channel untuk data communication, nah itu tidak efisien lagi. Nah, bicara tadi target market berkaitan dengan teknologi, bahwa memang teknologi fiber, kabel dulu deh sebelum fiber. Ini yang diusung oleh Playmedia dan kebetulan fiber optik yang terkini, yang tercanggih dan teknologi masa depan tadi yang Pak Rafdian katakan, cocok untuk urban area. Jadi area perkotaan yang more demanding masyarakatnya. Jadi maksudnya more demanding adalah apa? Kalau ada internet broadband selalu maunya lebih cepat. Nah, mau tuh yang biasa-biasa saja. Ya kan? Nah, yang kedua, akses di kota-kota ini kan akses terhadap konten-konten berkualitas juga aksesibilitasnya tuh lebih cepat. Lebih cepat. Ya kan? Karena di area perkotaan atau urban ini maunya deketin tren, tidak mau kehilangan tren. Nah, disinilah Playmedia hadir. Nah, Playmedia hadir di minimal 15 kota besar, mulai dari Jakarta, kota-kota lain di Jawa dan Sumatera, yaitu seperti Surabaya, Semarang, Bandung, Malang, Medan, Palembang, Bali, Batam, ya. Itu saja saya sebut sudah minimal udah hampir 10 kota. Ya kan? Nah, itu jadi target market jelas, dan juga sampai ke perumahan. Karena kita mengusung teknologi fiber to the home. Fiber to the home. Nggak hanya fiber to the building. Jadi kalau to the building adalah biasanya segmennya apartemen, hotel, hospitality, rumah sakit, even ke office building. Nah, Playmedia tidak berhenti di sana. Playmedia hadir sampai ke depan rumah Anda. Kalau fiber to the home itu berarti akan langsung bisa diakses di rumah secara langsung? Rumah per rumah. Oh, rumah per rumah. Iya, jadi benar-benar sampai ke rumah, dan Playmedia hadir di sana. Menarik sekali. Sebelum kita lanjutkan, ini ada SMS dari pemirsa di rumah. Saya bacakan terlebih dahulu dari Pak Bambang Hidayat Payakumbuh di 0822811318 sekian. MNC Play dari rumah ke rumah bisa tidak kalau untuk masuk ke perusahaan? Tadi sudah sempat disinggung ya, karena perusahaan saya butuh internet dengan kecepatan tinggi. Terima kasih. Ya. Sangat-sangat bisa. Jawabannya bisa sekali. Tadi ada fiber to the building dan to the home. Jadi langsung jawabannya bisa sekali. Tinggal areanya dari Pak Hidayat ini memang perlu menunggu sedikit saja. Karena memang kita mungkin masuk di area perkotaan dulu, ya kan? Lalu kita juga masuk ke kota-kota satelit lainnya setelahnya. Oke, kalau butuh untuk persiapannya, kalau misalkan Pak Hidayat harus menunggu ini ya di wilayah Payakumbuh. Tapi kalau untuk kesiapan di kota-kota besar sendiri, sebenarnya apakah sudah memang bisa dirasakan begitu oleh masyarakat? Oke, saya cerita histori sedikit. Memang tahun 2013 yang lalu kita melakukan persiapan, Playmedia melakukan persiapan. Puji Tuhan, alhamdulillah kita sudah melakukan persiapan yang matang, dan akhirnya melakukan uji trial itu sekitar April-Mei. Ya. Nah, itu berhasil, dan pada tanggal 6 Mei kita melakukan soft launch. Apa artinya soft launch ini? Menandakan bahwa Playmedia hadir dan sudah bisa dinikmati oleh khalayak masyarakat Indonesia. Dan secara sah lah kalau dibilang. Nah, kita start area yang sudah bisa menikmati Playmedia di Jakarta. Area mulai Jakarta Utara ke timur, lalu pusat dan selatan, next mengarah ke barat. Nah, jadi masyarakat Jakarta sudah bisa menikmati Playmedia sejak 6 Mei. Nah, tinggal memang karena kita membangun dengan infrastruktur kabel, itu area per areanya tentu tahap bertahap. Ya, tidak seperti satelit luncur langsung nationwide. Ya. Nah, yang kedua adalah kota yang kedua adalah Surabaya. Surabaya ini akhir Juni ini sudah mulai ada yang aktif, dan next Semarang akhir Juli, dan soon bulan per bulan tambahan kota sampai ke 15 kota dalam 2-3 tahun ke depan. Oke, Pak Rahmat dari Payakumbuh harus bersabar sampai kira-kira berapa lama Pak Ade? Ya, prediksi kami kemungkinan di tahun 2 dan 3. Di tahun kedua atau tahun ketiga ya. Oke, Pak Rahmat mungkin bisa bersabar ya Pak ya, karena kecanggihannya bisa nanti dirasakan di kantornya mungkin. Memang perlu perjuangan di awal, tapi habis Playmedia hadir,
impact-nya long term. Oh iya. Impact-nya sangat long term. Impact-nya sangat panjang. Pak Raf, kalau kita bicara soal kabel fiber optik ini tadi, berarti apakah itu nanti akan melemahkan dari satelit itu sendiri sih Pak? Oh, sebenarnya enggak. Atau kita tetap butuh ya? Kita tetap butuh. Karena gini, memang seperti satelit pertama milik Indonesia itu kan Palapa ya. Sumpah Palapa itu kan menyatukan Nusantara ini. Problematika negara kita dibandingkan negara Malaysia atau Thailand dan Singapura dan lain-lain, itu mereka banyak kita ini banyak negara kepulauan dan sebaran kota itu juga tidak merata, sehingga ada kota-kota yang secara keekonomian itu memang belum pada taraf untuk dimasuki oleh fiber optik. Nah, pada konteks yang seperti itu mungkin teknologi di bawah fiber optik yang masuk, misalkan tembaga atau lewat satelit atau lewat wireless 3G dan lain-lain. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa di kota-kota yang memang fiber optik sudah masuk, itu biasanya satelitnya ini akan tergeser ke pinggirannya, yang mana coveragenya belum ada. Tapi satelit ini tidak pernah akan bisa mati, karena pakar memprediksikan Indonesia ini nggak mungkin, even dalam 25 tahun ke depan, nggak mungkin seluruhnya ketutup dengan fiber optik. Ya, pasti masih ada spot-spot pulau-pulau terpencil yang kita harus pakai satelit gitu. Nah, ini berarti ya memang menjadi PR ya untuk para penyedia jasa layanan, bahwa memang pemerataan untuk jaringan itu memang belum secara keseluruhan begitu ya dilakukan. Nah, ini untuk mensiasatinya, Pak Raf? Jadi kita memang strateginya adalah kita seperti Pak Ade bilang tadi, kita mulai masuk di kota-kota besar dulu. Ini memang karena kita adalah bisnis institusi bisnis yang perlu rodanya bergerak gitu ya. Jadi kita masuk dari kota besar, kemudian baru kita merambah ke pinggir-pinggirnya. Nah, kita sudah bikin planning pada dalam 5 tahun mungkin ya Pak Ade, itu kita masuk di 26 kota. Nah, setelah kota-kota itu kita masukin, kita tutup lagi wilayah Indonesia ini. Harapan kita mungkin dalam 30 tahun kita bisa masuk kabel kita ke seluruh rumah di Indonesia ini. Wow. Nah, itu harapan kita. Jadi semua bisa merasakan kita. Gitu ya rakyat Indonesia. Boleh loh Pak, justru harus diawali dengan mimpi supaya menjadi kenyataan ya. Oke, sebelum kita break, ini juga ada satu SMS lagi Bapak-Bapak dari Pak Abdul Aziz di Tangerang dengan nomor 0813662215 sekian-sekian. Tontonan di MNC Play ini persis seperti Indovision atau memang lebih banyak lagi? Dan beberapa channel saya di Indovision itu kok suka tiba-tiba di blok ya? Apakah memang ini bisa terjadi begitu kalau dengan menggunakan MNC Play Media? Oke, ditahan dulu Pak Ade, Pak Raf untuk jawabannya karena saya harus break terlebih dahulu. Anda jangan kemana-mana. Saya akan jawab nanti, Pak Ade dan juga Pak Raf akan jawab untuk pertanyaan dari Pak Aziz di Tangerang tentunya setelah commercial break berikut ini. Ya, baik, kami akan langsung jawab lagi pertanyaan dari Pak Abdul Aziz di Tangerang. Ini tontonan di MNC Play Media ini persis seperti Indovision atau mungkin lebih banyak lagi. Ini mungkin terkait dengan fitur yang dimiliki oleh MNC Play ya. Dan pertanyaan berikutnya, ini beberapa channel saya di Indovision kok suka tiba-tiba di blok ya. Apakah memang ini akan terjadi nantinya kalau misalkan pakai Play Media? Pak Ade atau Pak Raf mungkin bisa menjawab? Mungkin saya coba jawab mulai dari tontonan ya. Ya. Jadi kebetulan memang kita bicara salah satu service dari Play Media interaktif TV kabel. Nah, channelnya memang sama persis. Jadi event program namanya sama persis. Nah, tujuannya apa? Memang Indovision brand ini memang sudah lebih dikenal dan brand yang berkualitas sampai saat ini. Nah, jadi memudahkan ya kan dengan pilihan channel yang berkualitas tadi di platform MNC Play Media. Bedanya adalah bicara feature dengan bandwidth internet yang ultra speed internet tadi yang kencang dengan fiber optik yang ngebut terus itu. Jadi memang ada suatu
kapasitas yang lebih, yaitu nantinya more HD, more HD, high definition channel bisa masuk di platform Play Media. Yang kedua, fitur yang paling penting adalah interactivity. That's why Play Media menyebutnya bukan TV kabel biasa. Juga bukan TV satelit yang pasti kan, karena memang TV kabel, tapi bukan TV kabel biasa, interaktif TV kabel. Ada feature interaktif yang melekat di sana. Oke, mungkin bahasa secara masyarakatnya kalau kita interaktif TV ini seperti apa ini prakteknya? Pertanyaan yang lebih detail. Nah, saya akan jelaskan bahwa maksud interaktif ini, kita tuh seperti user Play Media itu seperti memiliki mesin waktu. Time machine. Apa tuh artinya? Nah, saya bilang kan tadi di awal, memiliki control. Memiliki power control. Nah, jadi gini. Jadi misalkan, saya ambil contoh, ketika kita pulang kerja jam 7, jam 8 malam, sayangnya kita mau nonton channel tertentu, dengan program tertentu, yang ada program pada saat jam tersebut kan, jam 8 malam. Wah, nggak cocok sama preferensi kita, kesenangan kita. Yang kita senang sudah lewat tadi siang. Nah, kita bisa recall back ke sana, kita nonton tadi yang lewat tadi. So that's interaktif, kita bisa punya control. Jadi kita bisa menentukan sendiri tayangan apa yang akan kita tonton. Di channel yang ada di platform ini, dan di program-program pilihan program yang bervariasi tadi. Nah, sesuai keinginan kita masing-masing subscriber daripada Play Media. Sampai 7 hari ke depan even. Kita namakan fitur itu TV on demand. Jadi on demand, TV on demand kita yang punya control. That's why kita bilang like kita punya time machine kan, mesin waktu, kita bisa balik. Dan pada satu scene tertentu, waktu kita nonton live TV broadcast tertentu pada jam tertentu, itu even kita bisa punya kontrol untuk pause atau stop, menghentikan layanan itu. Iya, jadi kita mohon maaf kalau kita mau sedikit mungkin ke toilet atau apa, tapi kita nggak mau miss the scene kan, nah, atau acara tersebut, takut ada yang tertinggal. Nah, kita pause, lalu kita play kembali, nggak kehilangan tuh. Nah, broadcast yang lain di TV-TV yang lain yang nggak melakukan pause itu tetap jalan seperti biasa, dan kita bisa catch up lagi untuk ngejar forward lagi. Nah, itulah fitur yang bisa membedakan sampai recording dan yang lain-lainnya ke depan. Nah, itu yang kita bilang berbeda. Nah, kalau yang kedua kita bicara tadi Indovision terblok, ada kemungkinan pada saat tersebut ada program tertentu yang tidak diperbolehkan atau tidak memiliki hak siar. Contoh, contoh sebentar lagi kita lagi demam Piala Dunia, betul, ya kan? Nah, Indovision memang tidak memiliki hak siar tersebut, ya. Nah, sudah selayaknya sebagai institusi yang bertanggung jawab tidak menyiarkan program tersebut sesuai dengan peraturannya, begitu ya. Kelihatannya seperti itu biasanya. Nah, karena apa saya bilang begitu? Memang teknologi satelit untuk band-band tertentu itu rentan terhadap cuaca. Jadi kalau ada hujan yang besar, itu akan putus sedikit atau terganggu. Namun Indovision ini sebenarnya sudah memiliki teknologi satelit yang tidak rentan terhadap cuaca karena di S-band. Jadi most likely kalau saya prediksi itu bukan karena cuaca. Karena pilihan satelit frekuensi dari S-band Indovision itu yang sudah tidak rentan terhadap cuaca. Beda dengan mungkin operator-operator TV satelit lainnya. Kalau untuk Play Media sendiri juga tidak ada masalah dengan cuaca ya? Lebih lagi Play Media dengan teknologi kabel, dan kabelnya bukan biasa loh. Kabel fiber optik yang seperti Pak Raf sampaikan tadi, dengan kecepatan cahaya tadi, bigger capacity, itu kalau nggak terpacul katanya, itu nggak ada, itu nggak akan mati. Gitu. Nah, beda sama kabel yang satu lagi. Nah, contoh Pak Raf sudah jelaskan kabel telepon yang ditumpangi data, itu terkena interferensi karena masih pakai frekuensi radio dan lain-lain. Ada lagi kabel koaksial namanya. Operator existing TV kabel banyak kan pakai itu. Nah, jadi memang sebenarnya itu tadinya kabel yang dikhususkan untuk TV broadcast. Tapi dimodifikasi sedemikian rupa ditumpangi oleh jalur data pakai frekuensi radio juga. Nah, itu rentan interferensi tetap. Jadi rentan gangguan alias tidak reliable. Nah, beda dengan fiber optik dengan media serat optik dan cahaya tadi. Ya, itu saja. Tapi kalau tadi ditanyakan kalau misalkan Indovision terblok, tapi nanti apakah kalau dengan Play Media juga akan ada hal seperti itu juga, tadi lanjutan pertanyaan. Kalau bicara tentang hak siar, pasti selama tidak memiliki Play Media atau Indovision tidak memiliki hak siar sebagai institusi broadcast yang bertanggung jawab, pasti akan terjadi. Tapi kalau kita bicara teknologi dalam point of view teknologi,
sebenarnya baik Indovision maupun Play Media, Indovision yang terbaik di satelit, Play Media yang terbaik di kabel di Indonesia. Jadi bukan karena teknologinya, tapi memang ada hal-hal tertentu yang memang harus kita patuhi, begitu ya? Iya, saya prediksi seperti itu. Iya, iya. Pak Raf, kalau tadi dikatakan ada fiber to the home, ini sebenarnya pemasangannya seperti apa sih Pak? Kalau kita misalkan tinggal di kota besar yang tadi Pak Raf sampaikan. Oke, proses pemasangannya sangat sederhana dan cepat ya. Jadi dari kita sebutnya itu FAT, Fiber Access Terminal. Fiber Access Terminal itu ada di atas tanah, itu kayak rumah kabel lah gitu ya, atau di atas tiang. Yeah. Nah nanti dari atas tanah atau atas tiang dari FAT itu ditarik namanya kabel drop. Nah, kabel drop ini fiber optik juga, tinggal dicolok di atas, kemudian di rumah nanti kita pasangkan modem fiber optik FTTH itu namanya ONT, Optical Network Terminal. Nah, ONT ini yang kita pasang itu sudah kita sebut sebagai home gateway. Home gateway. Kenapa dia home gateway? Karena dia sudah ada wifi-nya, sudah ada slot buat dihubungkan ke set-top box interaktif TV-nya gitu ya. Kemudian udah ada telefoninya juga. Jadi kita bisa colok, nanti kita bisa dial. Proses pengerjaan itu berkisar sekitar 2 jam, 2 sampai 2,5 jam. Jadi begitu telepon, teknisi kita besoknya datang, dipasang, 2 jam kemudian udah menikmati layanan. Sudah bisa langsung menikmati, sudah bisa mengkontrol sendiri ya tayangan yang pengen ditonton tadi kalau sesuai dengan apa yang dikatakan tadi. Jadi makin betah di rumah ya Pak ya, nggak kerja-kerja nanti. Justru kalau saya lihat bukan nggak kerjanya Mbak Rizka, jadi lebih ke arah justru dengan waktu yang terbatas, tapi subscriber Play Media mampu memaksimalkan untuk menonton Jadi kualitasnya dengan efektif, pun juga tidak berkurang ya. Dengan efektif, tapi waktunya sangat efisien. Karena kita tidak perlu sembarangan nonton pada saat kita punya waktu, tapi waktu kita punya waktu, kita pilih. Kita pilih ya kan, yang kita berkualitas suka, dan yang kita suka. Gitu. Jadi itu akan kalau saya lihat men-set new standard lah, future family living di Indonesia. Tapi mahal nggak sih Pak Ade? Oke. Nah, kita bicara harga nih. Tadi Pak Rafdian sudah bicara teknologinya fiber, udah tercepat, terbesar, bigger capacity, tapi sebenarnya paling efisien, ya kan? Karena teknologi masa depan yang dinikmati saat ini. Nah, jelas dari situ adalah impactnya adalah sebenarnya dari sisi Play Media tidak mahal, affordable. Namun yang membedakan adalah misalkan dengan kira-kira range harga yang sama, misalkan dengan kompetitor atau existing operator, namun value-nya jauh lebih baik. Wow. Speed internet jauh lebih cepat. Dari sisi feature, TV cable memiliki interactivity feature tadi, ya kan, TV on demand, more HD channel dan lain-lain, time shift nah yang ini yang tidak dimiliki oleh yang lain akhirnya. Jadi more value. Jadi Play Media is about more value, bukan hanya bukan menekankan lebih murah, tapi more value. Dengan more value sebenarnya lebih efisien dan efektif. Harga tidak bohong lah pokoknya ya. Oke, ini ada SMS lagi dari Yogyakarta, dari Pak Tom. Boleh saya bacakan juga. Pak Ade, bagaimana ya caranya untuk langganan dan harus menghubungi kemana? Kalau di Jogja, apakah memang sudah masuk? Sukses terus untuk MNC Group. Baik, terima kasih. Dan mungkin kita break terlebih dahulu, nanti akan dijawab oleh Pak Ade secara langsung. Anda jangan kemana-mana, ICT for Indonesia masih akan kembali sesaat lagi. Baik, kita kembali lagi di ICT for Indonesia. Kita sudah masuki segmen terakhir. Pemirsa, saya bacakan ulang. Ini pertanyaan dari Pak Tom dari Yogyakarta, 08191 sekian. Pak Ade, gimana ya caranya kalau kita mau berlangganan dan harus menghubungi kemana nih? Kalau misalkan saya di Jogja, apakah memang sudah masuk? Sudah masuk Pak Ade di Jogja? Oke, rencana kami memang di tahun kedua. Tahun kedua. Tahun kedua itu berarti 2016. Sekarang 2015. Betul. Sebenarnya gampang untuk cara langganan, yaitu cukup menghubungi call center kami di 391 11 12. 391 11 12. Mungkin bisa dicatat untuk Anda ini. Betul. Atau akses ke website kami www.mncplaymedia.com.
www.mncplaymedia.com. Juga bisa akses lewat Facebook, Twitter, even Play Media juga di Kaskus sudah menjadi perbincangan lah dengan agan-agan itu. Siap kan, sudah mulai bisa diakses ya. Tapi kalau dilihat sambutan dari masyarakat sendiri sangat baik ya tentunya. Sangat antusias, sangat antusias karena memang Play Media hadir tadi pertama di Indonesia